Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita di kajian yang episode keempat ya. Bedah buku belajar ilmu tauhid dari titik nol. Ini episode yang keempat. Akan ada dua bahasan juga yang seperti biasa akan saya bahas pada episode kali ini. Nah, kalau pada episode sebelumnya kita membahas tentang pembagian tauhid dan golongan-golongan manusia menurut ilmu tauhid. Kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber ilmu tauhid dan apa saja hikmah ilmu tauhid atau hikmah tauhid itu sendiri. Oke. Nah, sumber-sumber ilmu tauhid ya. Yang pertama, ilmu tauhid itu merupakan ilmu yang mempelajari ajaran pokok agama Islam. Jadi yang bersifat pokok, yang bersifat fundamental, yang bersifat sawabit ya, yang tidak berubah, yang permanen. Nah, itu artinya bagaimanapun zaman, bagaimanapun waktu, kondisi dan seterusnya, nah ilmu tauhid itu tidak berubah ya, tetap seperti itu. Nah, oleh karena itu ilmu tauhid diambil dari sumber-sumber ajaran Islam yang bersifat pasti dan terpercaya. Istilahnya kan qat'i. Nah, qat'i bukan sumber yang bersifat dugaan atau zoni ya, doni. Nah, di antara sumber yang pasti itu adalah ada Al-Qur'an satu, kemudian ada Al-Hadis. Nah, sebab keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah hanya Quran dan hadis? Tentu masih ada sumber lain ya, yaitu sumber yang ketiga, yakni sumbernya sebagai pemikiran ya. Jadi pemikiran, rasionalitas, logika itu juga merupakan dalil sumber daripada ajaran ilmu tauhid, yang dengan catatan tentu saja akal, logika yang bisa menjadi dalil itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pijakan utamanya Quran dan hadis gitu ya. Logika itu bisa dibenarkan ketika pijakannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan kebenaran Quran dan hadis sendiri itu sesuai dengan pijakan logika ya. Jadi untuk kita meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis itu ya bisa kita menggunakan rasionalitas atau logika ya. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat di channelnya Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Itu membahas bagaimana membuktikan Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagai wahyu gitu kan, melalui dalil-dalil rasionalitas. Nah, saya tidak akan membahasnya di sini. Oke, jadi ada tiga sumber ilmu tauhid itu. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah pemikiran manusia ya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kan banyak ya, ada 30 juz, kemudian ada 114 surat gitu kan. Nah, dari Al-Quran itu banyak, ada tentang ibadah, ada tentang tauhid, ada tentang muamalah ataupun lain sebagainya. Nah, contoh nih beberapa ayat yang menjadi sumber ilmu tauhid ya, diantaranya misal Al-Baqarah ayat 163, di mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik dat, sifat maupun perbuatannya. Nah, oleh karena itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku ini memang saya tidak tidak menuliskan ya ayatnya kemudian artinya, tetapi langsung menjelaskan ayat tersebut maknanya apa. Kenapa? Karena lagi-lagi buku ini kan judulnya belajar ilmu tauhid dari titik nol. Saya tidak mau ya, karena kan sebagian dari umat Islam atau sebagian dari kita kan agak berat ketika harus membaca teks-teks Al-Quran gitu, sehingga saya berupaya mengurangi hal seperti itu gitu ya. Jadi karena ini memang ditujukan untuk pembelajar pemula, seperti itu ya alasan kenapa kemudian saya pun di sini tidak membahas secara detail dalil tersebut ya, tidak membacakannya seperti itu. Nah, contoh ayat kedua adalah ayat Az-Zariyat ya, ayat 51. Surat 51 ayat ke-56. Kalau ini cukup populer ya. Di mana ayat ini mengatakan bahwa perintah kepada jin dan manusia untuk beribadah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini populer. Nah, ayat ini pula yang menjadi dasar bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, ini juga ayat tauhid ya, karena ini adalah perintah tauhid. Kemudian ada lagi Quran surat Muhammad ya, 47 ayat ke-19. Ini singkat sekali gitu kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi ayat ini merupakan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan penggunaan kata ilm, fa'lam, yang berupa perintah menunjukkan bahwa mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dengan ilmu ya,
harus dengan ilmu, tidak boleh menurut pendapat bebas yang justru akan menimbulkan kekeliruan ya. Kemudian ada lagi ayat, misal tauhid itu tentang Quran surat Al-Ikhlas ya, 112 ayat 1 sampai 4 ya. Ini sudah hafal kita semua ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan menjelaskan tentang keesaan Allah, kemudian bahwa Allah adalah tempat bergantung semua makhluk ya. Semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Kemudian Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tentang ilmu tauhid. Nah, itu adalah contoh beberapa ayat Al-Qur'an tentang atau yang menjadi sumber daripada ilmu tauhid ya. Kemudian sumber yang kedua adalah hadis. Ada banyak hadis tentang ilmu tauhid. Nah, saya kutip salah satunya dia di buku ini. Yakni hadis tentang iman, Islam, ihsan, dan ciri-ciri hari kiamat. Nah, kisahnya kan ini diceritakan dalam hadis Imam Bukhari ya, bahwa kan ada seorang laki-laki datang di majlis Rasulullah ya. Kemudian berhadapan dengan Nabi, kemudian bertanya apa itu iman. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi bahwa iman itu ya kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kemudian semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengan Allah, kemudian para rasul, dan hari kebangkitan. Jadi dijawab rukun iman ya. Ketika bertanya apa itu Islam, dijawab dengan rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ditanya ihsan, kata Rasulullah adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan seterusnya. Jadi hadis tentang iman, Islam, dan ihsan itu adalah salah satu contoh hadis mengenai ilmu tauhid ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemikiran manusia, baik pemikiran ini berasal dari umat Islam ataupun bukan, dengan syarat ya, dengan syarat tadi sesuai dengan ruh, dengan semangat Al-Qur'an dan hadis. Nah, contohnya adalah bagaimana penggunaan dalil-dalil rasional, dalil-dalil logika itu dalam menjadikan dalil bahwa Allah itu ada ya. Misal Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya kan ada ya. Nah, ini akan kita bahas di bagian selanjutnya. Ada, Allah itu ada gitu kan. Pertanyaannya adalah siapa yang mengadakan Allah? Ya tidak ada. Allah itu ada ya karena dirinya gitu kan. Nah, Allah itu ada tanpa pencipta, tanpa ada yang menciptakan gitu kan. Nah, bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Ya, kalau alam semesta ini ada, itu diadakan oleh Allah. Bagaimana kalau alam ini tidak ada? Ya, kalaupun alam ini tidak ada, Allah tetap ada. Kenapa? Ya, Allah lah yang mengadakan alam ini ada, dan Allah pula lah seandainya kalau alam ini pun tidak ada. Jadi segala sesuatu itu diadakan dan ditiadakan itu pasti ada pelakunya. Dan siapa pelakunya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu contoh sederhana saja ya. Nanti kita akan eksplorasi di bagian selanjutnya, nanti di bab-bab selanjutnya. Nah, itulah sumber-sumber ilmu tauhid ya. Yang pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua hadis, kemudian yang ketiga adalah pemikiran manusia seperti tadi ya, rasionalitas, logika, dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang hikmah tauhid. Nah, ada beberapa hikmah dari ilmu tauhid ini. Yang pertama, tauhid merupakan sumber motivasi dari semua perilaku, keutamaan, dan kebaikan yang dilakukan seseorang ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ketauhidan, berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga dapat membimbing manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dengan kita bertauhid berarti kita sedang menapaki ya, kita dibimbing itu di dalam jalan benar, di dalam jalan kebaikan, di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauhid mendorong setiap manusia untuk mengabdi kepadanya secara ikhlas. Nah, kita kan dituntut oleh perasaan ketauhidan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, hanya karena dirinya gitu kan. Kemudian tauhid juga dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat hidup pada zaman jahiliyah kan. Nah, jahiliyah di sana itu kan bukan berarti bodoh, ada kecanggihan teknologi dan seterusnya, tapi akhlak moralnya, ketidakadilan itu muncul di sana. Nah, Nabi datang dengan ketauhidan gitu kan, membawa atau mengeluarkan mereka itu dari kegelapan, minad dulumat ya ila nur, kepada cahaya, kepada terang benderang. Kemudian tauhid juga hikmahnya ya, membebaskan dan melepaskan manusia dari kekacauan dan kesulitan hidup ya. Nah, itu juga dilakukan ketika kita mempelajari tauhid gitu ya. Kemudian tauhid mengantarkan manusia kepada jalan kesempurnaan lahir dan batin. Jadi tauhid yang baik itu akan
mengantarkan kita pada kesempurnaan lahir batin, menjadikan kita manusia yang sempurna, ya insan kamil gitu kan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tentu saja kita tidak akan sampai pada derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tauhid mengajarkan kerelaan kepada pengamalnya dalam menerima setiap ketentuannya, menerima takdirnya ya. Baik dan buruk itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, yang harus kita terima dengan baik gitu ya. Kemudian tauhid menjadikan manusia saling menyayangi satu sama lain. Jadi tauhid juga mengajarkan kepada kita untuk saling mencintai atau cinta kasih sesama manusia, sesama hewan, tumbuhan dan seterusnya. Kemudian tauhid juga memberikan ketenangan dan ketentraman batin bagi pengamalnya. Bagi orang yang bertauhid secara benar, maka batinnya, kehidupannya akan senantiasa tenang. Itulah beberapa hikmah tauhid ya. Nah, dengan berakhirnya episode keempat itu berarti bab 1 atau bab pertama dari buku ini ya, buku Belajar Ilmu Tauhid dari Titik Nol ini telah selesai, dan mulai besok kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu yang bab kedua ya, seperti itu.